Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin mukhlisin. Amma ba'd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kali ini kita membahas hadis ke-20. Hadis ke-20 ini berbicara tentang rasa malu. Bagaimanakah hadisnya? Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ucapan kenabian di awal-awal yang didapati manusia adalah ungkapan, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun sesukamu. Ya. Hadis ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, lafadz min kalamin nubuwatil ula yang diterjemahkan di antara ucapan kenabian yang pertama. Ini menunjukkan berarti ilmu tentang rasa malu ini itu termasuk di antara wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Karena ini adalah wahyu, maka tentu saja mengandung nilai huda, petunjuk yang layak untuk diperhatikan, yang layak untuk dipegang. Karena manusia ini hidup di dunia oleh Allah diuji, mereka diperintahkan beriman pada yang gaib, dan mereka diuji dengan tidak berbicara langsung dengan Allah, tetapi mereka hanya bisa mengetahui petunjuk Allah melalui perantara alias utusan. Termasuk juga kata-kata ini menunjukkan bahwa ilmu tentang malu ini itu diwariskan antar generasi. Jadi bukan hanya dipraktekkan, diketahui di masa lalu, tetapi diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, sesuatu kalau sampai diwariskan itu menunjukkan berarti sangat penting. Karena tidak ada sesuatu yang diwariskan yang dia itu remeh, tidak. Kalau sampai diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, sampai di zaman Rasulullah pun ternyata masih diketahui, maka itu menunjukkan sangat dijaga ilmu tersebut, gitu ya. Kemudian bahkan ada satu riwayat juga yang mengatakan bahwa di antara semua ajaran nabi-nabi di masa lalu itu, yang terjaga itu hanyalah ucapan ini, sementara yang lainnya sudah hilang. Jadi yang terjaga adalah ajaran tentang malu ini. Seakan-akan di antara semua ajaran itu, di antara semua ajaran tentang akhlak, yang paling dijaga oleh umat itu adalah konsep tentang malu ini. Ya, ini menunjukkan berarti rasa malu itu memang termasuk nilai luhur, termasuk ajaran yang sangat penting terkait dengan akhlak, dan bahkan dia itu bisa memperbaiki akhlak seseorang serta mencegah keburukan. Ya, walaupun motivasi malu itu nanti akan bermacam-macam. Ya. Nah, dalam ayat ini itu ada fi'il amr atau kata perintah. Jadi kan begini lafadznya, idza lam tastahi
fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu. Apa makna perintah di sini? Nah, ini adalah contoh lagi perintah bermakna larangan. Jadi tidak selalu perintah itu maknanya wajib. Tidak selalu perintah maknanya sunnah. Bisa juga maknanya mubah, bahkan bisa juga bermakna haram. Seperti ini. Ini contoh perintah tapi maknanya haram. Apa yang menunjukkan perintah itu bermakna haram? Yang menunjukkan adalah ada ancaman. Ada ancaman setelah perintah tersebut, entah dalam kalimat yang sama atau dalam konteks yang lain atau dalam dalil yang lain. Nah, jadi yang semacam ini banyak dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu misalnya di surat Fussilat ayat 40 Allah berfirman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apapun yang kalian inginkan. Nah, ini kalau difahami salah, misalnya orang baca Quran hanya terjemahannya i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian lakukan. Wah, berarti bebas dong. Berarti Allah membebaskan kita untuk melakukan apapun. Bisa begitu nanti. Berarti ini adalah prinsip freedom. Wah, begitu ya. Bisa ngerusak itu nantinya. Karena Quran tidak difahami dengan bahasa Arab yang benar. Ya, padahal kalau difahami dengan benar, ini betul redaksinya perintah, tapi maknanya larangan. Kenapa? Ada ancaman sesudahnya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kalian lakukan. Artinya Allah selalu mengawasi, Allah akan menghitung, Allah nanti akan menghisap dan akan membalas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Jadi seakan-akan kata-kata idza lam tastahi fasna ma syi'ta, fasna ma syi'ta, kalau kamu enggak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu, itu seakan-akan lanjutannya adalah dan Allah akan membalas sesuai dengan yang kamu lakukan. Itu ada semacam ancaman tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Termasuk surat Az-Zumar ayat 15 Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Sembahlah apapun yang kalian inginkan selain Allah. Nah, ini kan kalau difahami perintah secara letterlek, itu kan seakan-akan membolehkan syirik, seakan-akan membolehkan kekufuran. Padahal di sini adalah ancaman maksudnya. Silahkan kamu sembah selain Allah, tapi awas, Allah akan menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih terhadap orang yang menyembah selain Allah. Jangankan menyembah selain Allah, menyembah Allah bersama selain Allah saja itu siksanya kekal di neraka. Apalagi menyembah selain Allah saja, itu lebih berat. Ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali ancaman-ancaman terhadap orang yang melakukan kekufuran, termasuk kemusyrikan. Jangankan kufur terhadap Allah, jangankan menyembah selain Allah, menyembah Allah bersama selain Allah yang disebut dengan kemusyrikan itu saja sudah digolongkan dosa yang tak terampuni. Maksudnya tak terampuni bagaimana? Kalau orang mati dalam keadaan musyrik dan belum bertobat, maka dia dipastikan masuk neraka, tidak bisa keluar darinya, tidak bisa ditolong oleh siapapun, bahkan Rasulullah pun tidak bisa menolong. Karena yang ditolong oleh Rasulullah dengan syafaat itu hanyalah orang-orang yang di hatinya masih ada la ilaha illallah, yang tidak melakukan kemusyrikan, yakni orang-orang yang punya iman tapi melakukan dosa besar dan belum bertobat lalu mati. Orang semacam ini kan harus disiksa dulu di neraka, tapi pada akhirnya nanti akan dikeluarkan, entah berapa hari di neraka atau berapa ratus hari atau ribu hari, Allah yang tahu, tergantung tingkat kesalahannya. Pada akhirnya orang yang seperti itu akan dikeluarkan dari neraka. Tapi ini khusus bagi yang tidak melakukan dosa kemusyrikan. Begitu sudah melakukan dosa kemusyrikan, maka habis sudah, karena tidak ada harapan keluar dari neraka. Makanya ada riwayat Abu Thalib itu disiksa di neraka. Dalam Sahih Muslim, Abu Thalib itu disiksa di neraka, tapi berkat doanya Rasulullah, maka Abu Thalib ini disiksa hanya dengan siksaan yang paling ringan. Ya, siksaan paling ringan di neraka itu bagaimana? Yakni
diberi sandal yang terbuat dari api neraka. Ya. Nah, api neraka itu panasnya kan luar biasa itu. Dalam sebuah riwayat Muwatta itu diceritakan Allah menyalakan api neraka selama 1000 tahun, lalu warnanya menjadi merah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun, maka warnanya menjadi putih. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun, maka warna menjadi hitam legam. Seandainya satu jarum dari api neraka itu diambil, diletakkan di puncak gunung dunia, maka langsung hancur lebur saking panasnya. Jadi api neraka itu warnanya hitam, bukan merah. Kalau dibayangkan masih merah itu salah, itu hitam warnanya. Dan seperti itu yang dipakaikan sandal pada kaki Abu Thalib sehingga mendidihlah otaknya. Jadi itu mengerikan, siksa yang mengerikan. Ini tidak mungkin ditafsiri bahwa Abu Thalib Muslim dengan alasan bahwa Rasulullah diterima syafaatnya. Susah kalau ditafsirkan demikian. Andaikan benar itu diterima syafaatnya, di syafaat Rasulullah sebagai seorang Muslim harusnya keluar dari neraka, bukan disiksa terus menerus. Bang itu hanya diringankan, tapi tidak dikeluarkan dari, karena aslinya Abu Thalib itu harusnya di fiddarkil asfar, di dasar neraka yang paling bawah. Padahal dosanya Abu Thalib adalah kemusyrikan, bukan kekufuran. Abu Thalib itu masih menyembah Allah, cuma musyrik, melakukan penyembahan kepada selain Allah. Jadi mengikuti agamanya orang-orang Quraisy yang menyembah berhala selain Allah juga. Gitu ya. Oke. Baik. Jadi itu. Termasuk juga seperti hadis, riwayat hadis diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man ba'al khamra falyushaqqisil khanazir." Barang siapa yang menjual khamr, maka silahkan memotong-motong babi. Ini maksudnya bagaimana? Kalau orang sudah sampai berani menjual minuman keras, artinya sudah tidak merasa itu, sudah tidak takut lagi dengan keharuman minuman keras, maka Rasulullah memerintahkan untuk memotong-motong daging babi. Sekalian aja jual daging babi, seakan-akan begitu ya. Nah, ini bukan perintah, tapi ancaman. Jadi kalau orang disuruh motong-motong daging babi, itu maksudnya kalau kamu menjual babi dan menjual khamr yang jelas diharamkan, maka awas, ada ancaman di akhirat, siksa terhadap orang yang tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah. Oke. Jadi hadis ini memang menunjukkan bahwa orang muslim itu diperintahkan untuk memiliki sifat malu. Karena kan kata-katanya disampaikan dalam bentuk balaghah ya. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Itu kan seakan-akan kalau orang beradab itu mestinya punya rasa malu sehingga dia tidak melakukan apapun yang diinginkan. Dan memang dalam hadis itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa malu itu memang bagian dari iman. Saya sebutkan contohnya. Sahih Bukhari. Lafadznya begini. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bika. Rasulullah melewati seorang laki-laki yang sedang menasihati keras saudaranya terkait rasa malu. Dia mengatakan, kamu itu benar-benar memiliki malu sampai seakan-akan itu membahayakan dirimu. Maka Rasulullah SAW bersabda, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi ini kita diajari rasa malu itu bagian dari iman, minal iman. Kalau di riwayat yang lain Musnad Ahmad dikatakan al haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabangnya dari iman. Maksudnya cabang dari iman atau bagian dari iman itu bagaimana? Maksudnya adalah orang itu kalau mengaku dirinya beriman, kadang-kadang kan mungkin timbul pertanyaan ya, bagaimana saya tahu kalau saya ini beriman apa tidak? Semua orang bisa mengklaim saya beriman, tapi persoalannya bagaimana saya tahu saya ini beriman? Kalau Allah jelas tahu siapa yang imannya asli dan klaim. Tapi bagi kita sendiri, misalnya orang yang diberi taklif iman ini, bagaimana bisa tahu bahwa diri saya sudah beriman apa belum? Nah, jawabannya adalah
kita bisa mengetahui diri kita beriman atau tidak itu dari buahnya. Jadi iman itu punya buah, punya punya dampak dari iman yang miliki itu. Nah, buah-buah iman itu banyak. Kejujuran misalnya ya, kemudian keikhlasan, rasa tawakal, kemudian cinta Rasulullah ya. Dan banyak hal buah-buah iman. Salah satunya adalah rasa malu. Nah, jadi orang kalau mempunyai iman itu berarti mestinya dia punya rasa malu. Kalau sebelumnya belum punya rasa malu, setelah beriman dia mulai memupuk rasa malunya sehingga punya malu. Kalau sebelumnya sudah punya rasa malu tapi lemah misalnya, dengan menyatakan diri beriman, maka rasa malunya dipupuk semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Gitu ya. Atau misalnya sebelumnya punya rasa malu, cuma rasa malu masih karena manusia misalnya, malu untuk diomongkan orang, malu untuk dicaci orang, malu untuk digunjing orang misalnya. Setelah beriman, maka malunya diubah malu kepada Allah karena melanggar larangan-larangan Allah. Jadi itu maksud dari iman itu buah ya. Malu itu adalah buahnya iman. Jadi dikatakan malu sebagian dari iman itu adalah ketika iman itu memberi dampak untuk menumbuhkan rasa malu pada kita, atau memperkuat rasa malu kita, atau mengubah motivasi yang salah dari rasa malu itu menjadi motivasi yang benar, malu karena Allah. Gitu ya. Dan makanya bisa kita katakan orang itu kalau misalnya melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa, tapi masih sembunyi-sembunyi, berarti masih ada rasa malu dalam hatinya, gitu loh ya. Kan ada ya orang yang kalau maksiat itu terang-terangan, ada itu sudah gak punya rasa malu, itu sudah dikhawatirkan orang ini punya iman apa tidak, gitu loh ya. Begitu bangganya menceritakan perzinaannya di masa lalu, di podcast-podcast kan beberapa orang begitu ya. Begitu bangganya ngomong urusan vulgar yang sebenarnya adalah urusan ranjang, yang itu harusnya hanya boleh diketahui secara privat, gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Ini beda dengan orang yang ketika melakukan sesuatu yang buruk ya, dia itu masih bersembunyi, artinya nggak mau diketahui oleh orang lain. Orang semacam ini berarti masih punya rasa malu. Dan kalau orang masih punya rasa malu, maka masih bisa diduga orang tersebut punya iman. Dan kalau masih ada iman kayak begitu, maka dia masih bisa diharapkan segera taubat kembali kepada Allah meskipun tergelincir melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa. Masih ada rasa malu, itu masih ada imannya berarti. Ya. Ini beda dengan yang sudah nggak punya rasa malu. Ini susah diharapkan mau taubat. Nah, kayak gini tuh malah dikhawatirkan semakin tersesat hidupnya. Orang yang sudah nggak punya rasa malu dikhawatirkan semakin tersesat, semakin tersesat, semakin tersesat, sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Oke. Ada riwayat Umar bin Khattab, dia mengatakan, man istahya ikhtafa, wa man ikhtafa ittaqa, wa man ittaqa wuqiya. Barang siapa yang punya rasa malu, maka dia pasti bersembunyi. Nah, itu tadi tandanya rasa malu itu memang sembunyi. Makanya orang buang air kecil sembunyi kan. Nah, kalau sudah di mana-mana nggak punya rasa malu itu sudah ya. Ya. Dan barang siapa yang bersembunyi, maka dia akan terbantu untuk bisa melakukan ketakwaan. Kalau sudah terbiasa untuk menyembunyikan, termasuk menyembunyikan amalnya, dia akan terbiasa untuk melakukan ketakwaan. Dan barang siapa bisa bertakwa, maka dia akan dilindungi dari segala hal yang buruk. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Ibnu Umar, dia mengatakan innal haya'a qurina, innal haya'a wal imana qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sesungguhnya rasa malu dan iman itu gandengan, digandeng. Jadi kalau satu dicabut, maka yang lain juga akan dicabut. Gitu ya. Jadi orang kalau misalnya sudah hilang rasa malunya, itu imannya itu terancam dicabut itu. Ya, sebaliknya kalau orang sudah gak punya iman, nah sama saja, malunya itu lama-lama akan terkikis. Gitu ya. Makanya orang yang paling santai dengan aurat itu adalah orang yang gak punya iman, ya kan?
Karena nggak punya rasa malu, nggak punya iman, memang gandengannya nggak punya rasa malu. Mereka untuk apa? Kepentingan menjaga itu loh nggak ada. Kalau orang beriman itu masya Allah. Saya kagum dengan Salman Al Farisi yang diriwayatkan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini mati kemudian hidup lagi, lalu mati kemudian hidup lagi, lalu mati kemudian hidup lagi, lebih aku sukai daripada auratku dilihat orang lain atau aku melihat aurat orang lain. Itu kan luar biasa ya, perumpamannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Luar biasanya begini, Salman Al Farisi itu mengandaikan lebih baik mati kemudian hidup lagi, lalu mati hidup lagi sampai 3 kali. Padahal mati menurut hadis Nabi itu saat dicabut nyawanya itu lebih sakit daripada 300 kali bacokan pedang. Gitu ya. Kita semua yang pernah teriris terus perih, nah itu coba bayangkan iris diganti bacok terus 300 kali. Itu kira-kira rasanya saat dicabut nyawa, saat sakaratul maut. Sakit banget, memang para ulama mengatakan begitu ya. Nah Salman Al Farisi milih mati 3 kali. Kira-kira berarti kan berapa kali bacokan pedang itu? 900 kali kan kira-kira. Lebih milih dibacok 900 kali daripada terlihat aurat orang lain. Berarti kan rasa mulanya luar biasa besar itu. Dijaga betul biar tidak kelihatan. Nah, orang sekarang kadang mempertontonkan auratnya justru biar viral ya. Auratnya ditunjuk-tunjukkan biar subscribernya bertambah, biar likersnya tambah banyak, kan begitu. Bahkan ada yang malah dijadikan profesi, kan begitu. Nah ini jauh banget dengan orang yang punya iman. Orang-orang seperti itu kalau nggak bertobat, dikhawatirkan itu matinya su'ul khotimah, nggak punya iman. Karena gandengan malu dengan iman itu. Kalau satu sudah diangkat, yang lain akan tercabut juga. Ya, begitu. Termasuk melihat aurat orang lain. Itu juga kalau malu ya kalau punya rasa malu besar itu dipalingkan pandangan mata itu. Ya. Nah, ini tidak mudah memang ya. Tidak mudah untuk melakukannya. Tapi kalau orang sudah sampai level, sudah selalu melatih dan kemudian ini, suatu hari akan sampai itu di level sampai benci terhadap hal semacam itu. Ya, memang orang itu kadang levelnya baru berusaha untuk tarkul ma'asi dulu. Begitu sudah mendapatkan taufik dari Allah, lama-lama dibuat benci terhadap kemaksiatan. Itu sudah levelnya para kekasih Allah, para sahabat Nabi itu levelnya sudah seperti itu. Sudah benci dengan kemaksiatan. Bukan lagi melawan nikmatnya maksiat, tapi sudah levelnya sudah nggak seneng, sudah nggak menikmati dengan namanya maksiat tersebut, gitu ya. Oke. Ada satu riwayat juga yang menunjukkan bagaimana rasa malu ini adalah sifat yang dicintai Allah. Dalam Musnad Ahmad dari Asyaj Bani Asar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Inna fika khallataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya kamu itu punya 2 sifat yang dicintai Allah. Qultu ma huwa? Aku bertanya, apa itu? Al-hilmu wal haya. Kemampuan menahan emosi dan rasa malu. Nah, ini kalau di riwayat yang lain bunyinya al-hilmu wal anat, ya, kemampuan menahan emosi dan tenang, tidak gerusa-gerusu. Ini dua-duanya riwayat sahih, jadi bisa dijadikan hujah. Jadi Allah itu senang 2 sifat pada hambanya. 1, kemampuan menahan emosi, nggak gampang marah. Ya, kalau dibuat marah itu nggak segera emosi, enggak. Jadi tenang gitu dulu ya. Kalau memang waktunya marah ya marah, tetapi tidak mudah terpicu emosi, terutama kalau terkait dengan hak diri sendiri. Rasulullah itu punya kemampuan pengendalian diri luar biasa kalau itu terkait dengan hak diri beliau. Misalnya beliau dicaci, dimaki, beliau yang dicaci, dimaki itu sabar beliau. Punya kemampuan menahan emosi yang bagus. Tapi kalau yang sudah dilanggar hak Allah itu marah luar biasa Rasulullah. Ya, pernah Rasulullah itu oleh orang Yahudi itu dikalungi selendang kemudian ditarik sampai tercekik begitu. Itu aja nggak marah Rasulullah.
Kan memang sengaja dites itu sama Yahudi ini. Saya ini sudah mengetahui banyak sifat-sifat kenabian pada orang ini. Tinggal satu, seorang nabi pasti bisa menahan emosi. Akhirnya sengaja itu dikalungi selendang, tawarik, buat begitu. Sudah mau dibunuh sama sahabat, terus ditahan, biarkan, ya, biarkan. Ternyata memang sengaja ngetes. Setelah itu baru kemudian dia yakin bahwa ini adalah seorang nabi, beliau seorang nabi. Akhirnya masuk Islam. Sabarnya Rasulullah itu kayak begitu ya. Nah, kalau level-level kita ini kadang dihina sedikit sudah bilang martabat ya. Ini membela martabatnya, kehormatan, harga diri, gitu ya. Kalau Rasulullah enggak. Ya, karena orang mulia itu enggak butuh pengakuan orang lain mulia. Sudah mulia ya sudah mulia, meskipun dihina orang tetap mulia itu ya. Enggak tidak merasa terlecehkan dengan penghinaan orang. Orang mulia enggak selalu bingung. Kalau memang orang itu emas, meskipun orang lain bilang kuningan kamu, kuningan, ya senyum aja. Iya, nggak apa-apa. Oh, saya emas, orang lain tahu kalau saya emas. Anda bilang kuningan, nggak peduli gitu ya. Nah itu kalau cara pikirnya orang yang beriman semacam itu. Tapi Rasulullah kalau sudah terkait hak Allah udah nggak ada kata ampun sudah. Marahnya serius Rasulullah. Kalau sudah terkait hak Allah. Pernah ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri, bangsawan dia. Terus beberapa sahabat itu ingin melobi supaya hukumannya itu diringankan. Karena hukuman mencuri dalam Islam kan dipotong tangannya. Lalu kemudian salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid diminta untuk melobi Rasulullah. Begitu Rasulullah tahu tujuannya adalah untuk melobi, marah sekali Rasulullah, langsung pidato. Salah seorang di antara kalian meminta saya supaya meringankan terkait dengan hukum Allah masalah ini. Ingatlah, sesungguhnya generasi terdahulu itu dibinasakan oleh Allah karena kalau ada orang bangsawan yang berbuat kesalahan maka dia dihukum ringan. Tapi kalau rakyat jelata yang berbuat kesalahan maka dihukum seberat-beratnya. Demi Allah kata Nabi, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti kupotong tangannya. Itu Rasulullah pidato sambil marah itu kan. Wajah beliau memerah. Itu kenapa? Karena yang dilanggar hak Allah, mau dipermainkan hak Allah itu gak terima Rasulullah. Ya, jadi begitu. Oke, jadi sabar, sifat yang pertama yang disukai Allah. Sifat yang kedua adalah al-haya, rasa malu. Jadi beruntunglah orang-orang yang memiliki rasa malu. Lebih beruntung juga adalah orang yang memang oleh Allah itu sifat dasarnya dibuat punya rasa malu. Karena ini nanti kita bahas di akhir. Rasa malu itu ada dua macam. Ada yang genetik, memang ada dikasih sifat kayak begitu. Tapi ada yang dibentuk, itu memang bisa. Maka beruntunglah yang sejak awal memiliki rasa malu. Punya anak yang pemalu, alhamdulillah. Itu tinggal moles saja nanti. Tinggal moles saja. Enggak usah dia, kamu jangan malu gini-gini. Tinggal moles saja, tinggal mengarahkan saja. Itu sudah pemberian yang sangat bagus. Karena malu itu pada dasarnya baik semuanya. Nanti ada pengecualian beberapa hal, tapi pada prinsipnya seluruh rasa malu itu adalah baik. Karena ada hadisnya juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis Nabi yang saya katakan tadi. Semua malu hukum asalnya adalah baik. Ya, dalam Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya rasa malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Nah, dalam kehidupan memang akan kita perhatikan faktanya memang seperti itu ya. Punya gagasan mencuri misalnya ya, lihat kotak masjid kok banyak uangnya gitu ya, terus kemudian tergagas untuk mencuri, nanti kalau ketahuan malu, nah nggak jadi kan, baik gitu ya, baik, menjadi kebaikan gitu. Lalu kemudian kotak masjid digeser gitu ya, lalu kemudian semuanya nyumbang, sendirian nggak nyumbang, akhirnya kemudian ikut nyumbang karena malu ya. Ya kan tetap membawa kebaikan toh, meskipun nanti urusan niatnya itu ada pembahasan tersendiri ya. Tapi dia membawa kebaikan. Itu maksudnya bawa kebaikan seperti itu. Wah, nanti kalau kepergok Satpol PP bagaimana? Jadi berita malu, nggak jadi kan? Nah, baik, tetap baik. Ya. Itu. Kemudian mau pakai narkoba, ya kan? Lalu kemudian mendengar berita ada orang ditangkap karena narkoba, lalu kemudian disiksa sesama tahanan di penjara, lalu mati, takut, nggak jadi, ya kan? Nah, baik, baik. Seorang wanita melihat lawan jenis malu, kan tambah gemesi gitu ya, kan begitu, baik gitu ya.
daripada yang jelalatan begitu kan. Nah, begitu. Lalu mau mencela orang misalnya, tapi kemudian merasa nanti kalau aku mencela orang kayak orang marah-marah, kelihatan sekali buruk ya, bagaimana mata yang melotot, bagaimana kelihatan jelek ya orang marah-marah itu ya. Lalu kemudian malah aku pengen tetap terlihat bagus, nggak jadi marah ya kan ya. Nah itu jadi baik ya. Mau merokok malu, nah, baik kan, tidak mengganggu orang lain ya kan. Mau makan pete terus teringat ini mau Jumatan, makan peti nanti ganggu orang lain, malu, nggak jadi ya, baik, ya. Mau rebutan Hajar Aswad misalnya pas umroh ya, rebutan mau mencium Hajar Aswad, tapi kemudian malu, khawatir nanti menyakiti orang lain, nggak jadi loh, kan jadi indah namanya, indah. Jadi nggak sampai malah mengorbankan, menzalimi orang lain demi melakukan sunnah. Itu kan salah prioritas ya orang itu kadang-kadang. Demi Hajar Aswad dorong-dorong sampai gak ngerti kalau itu dolim. Padahal mencium Hajar Aswad itu sunnah. Dan Rasulullah itu pernah berpesan pada Umar, "Hai Umar, kamu itu orang kuat. Kamu jangan berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad karena kamu akan menyakiti orang lain. Kamu cium saja dalam kondisi longong." Nah, adabnya harusnya begitu, seperti yang petunjuk Rasulullah. Nggak usah ngotot berusaha ini, sudah kalau nggak dapatkan banyak sunnah yang lain. Menjaga kehormatan Muslim itu lebih diutamakan. Ya, menjaga supaya nggak menzalimi orang Muslim lebih diutamakan daripada melakukan sunnah-sunnah saat tawaf atau yang lainnya. Ya. Mau beli barang mewah, tas Hermes, malu, wah, nanti dikira sok-sokan misalnya, lo kan bagus loh, akhirnya hidupnya sederhana, gitu ya, nggak jadi untuk memamerkan hal-hal yang sifatnya mewah. Jadi ini benar ketika Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Jadi orang malu melakukan yang haram bagus, karena maknanya berarti menghindar dari yang haram. Malu melakukan yang makruh bagus, ya, karena itu berarti melakukan hal yang lebih utama. Bahkan malu melakukan hal yang mubah itu pun juga bagus. Kenapa? Karena bisa jadi malah menjadi teladan dalam hal urusan kesederhanaan, dalam urusan hal-hal yang itulah, ya, gitu. Termasuk juga hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik, baik semuanya kata Nabi, gitu ya. Nah, tapi di sini keterangan para ulama, yang dimaksud malu di sini adalah malu hakiki. Malu hakiki itu bagaimana? Malu hakiki itu adalah inqibadul qalbi atau inkisarul qalbi, mengkerutnya hati karena seseorang itu khawatir terkena aib ketika melakukan sesuatu. Nah, jadi selama motivasinya adalah khawatir nanti dirinya menjadi beraib karena melakukan sesuatu itu, maka itu dinamakan malu yang hakiki, gitu ya. Nah, ini akhlak yang kalau dilakukan itu akan mencegah seseorang untuk menyia-nyiakan hak orang lain, akan mencegah dia untuk menyia-nyiakan hak Allah, dan juga akan mencegah dia untuk menyia-nyiakan hak hamba, begitu ya. Nah, itu kenapa malu yang semacam ini itu dikatakan baik. Bahkan walaupun seseorang itu malu melakukan perbuatan awalnya untuk menjaga martabat, misalnya ya, bukan karena Allah ya, mau untuk menjaga martabat, menjaga reputasi, biar kan banyak orang melakukan kayak gitu ya, malu gak mau ke diskotik menjaga reputasi misalnya, tidak mau minum karena untuk biar reputasinya baik misalnya gitu ya, banyak orang kayak begitu. Ini pun menurut seorang orang soleh di masa lalu namanya Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami, beliau mengatakan yang semacam ini pun itu nanti lama-lama akan menyeret pada malu yang benar, ya, yang motivasinya adalah karena Allah. Ya, beliau pernah mengatakan begini, taraktu dzunuba hayaan arba'ina sanah summa adrakanil wara. Aku meninggalkan dosa karena malu selama 40 tahun. Jadi ini berarti malunya karena gak mau reputasinya rusak gitu loh ya. Setelah itu summa adrakani al-wara, kemudian aku akhirnya mendapatkan anugerah warok tadi. Berarti kalau warok itu berarti motivasinya malunya karena Allah sudah.
Jadi menyeret ke situ memang kadang-kadang. Makanya dikatakan malu itu semuanya baik, karena meskipun awalnya salah, ya, maka lama-lama akan dibenahi oleh Allah menjadi benar. Ada juga ucapan generasi saleh di masa lalu yang redaksinya begini: Ra'aitul ma'asiya nadzalatan fataraktuha muru'atan fastahalat diyanatan. Aku melihat kemaksiatan itu adalah sebuah perbuatan yang hina, sehingga aku meninggalkannya untuk menjaga marwah, menjaga reputasi tadi. Lalu tiba-tiba ia berubah menjadi diyanah, menjadi agama. Artinya sudah bukan lagi melihat itu soal menjaga marwah, tetapi meninggalkannya adalah karena semata-mata karena takut kepada Allah, meninggalkannya karena semata-mata ingin membuat Allah ridho. Nah, itu jadi ada proses begitu. Nah, malu yang benar, yang sejati, yang asli itu terutama sekali dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah malu terkait dengan aurat. Yang kedua adalah malu terkait dengan maksiat. Nah, malu terkait aurat ini maknanya kita tidak mau aurat kita terlihat orang lain, dan kita juga tidak mau melihat aurat orang lain. Ya, sedapat mungkin, meskipun sekedar buang air kecil. Nah, ini terutama bapak-bapak ini melakukan perjalanan buang air kecil, kadang nempel langsung di pohon nemplek gitu aja ya. Ya. Ini kadang nggak peduli dilihat orang apa tidak. Adab yang benar adalah ya cari kamar kecil, kalau enggak menjauh atau minta tolong orang untuk ditutupi, gitu ya. Kalau nggak ada penutup ya berjajar 3 orang menghadap ke arah lain misalnya, itu lebih terhormat gitu ya, daripada langsung aja mojok di sebuah pohon gitu ya, tanpa mengerti ada orang ataukah tidak. Jadi tidak mau auratnya terlihat, juga tidak mau melihat aurat orang lain. Kalau tidak mau auratnya terlihat barangkali lebih mudah dilaksanakan ya. Tapi yang tidak mau melihat aurat orang lain, ini yang godaannya Masya Allah gak ringan betul itu. Padahal ayat-ayat dalam Al-Quran itu perintahnya jelas untuk menjaga pandangan mata. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang-orang mukmin supaya mereka menjaga pandangan mata. Ya. Dan kata sebagian ulama, orang yang paling tajam firasatnya itu adalah orang yang paling menjaga pandangan matanya. Jadi semakin liar matanya, mafhumnya ya, berarti tidak tajam firasatnya. Isinya suudzon aja dan salah semua suudzonnya gitu ya. Kalau orang tajam firasatnya itu dia seakan-akan mendapat bisikan tentang sesuatu dan tepat, akurat. Dugaannya itu sering akurat. Kalau nggak selalu akurat, sering akurat. Seorang sahabat yang tajam firasatnya diantaranya Umar. Umar itu kalau menduga sesuatu pasti sesuai dengan dugaannya. Meskipun kadang-kadang untuk nalar itu susah ya, tapi sesuai dengan dugaannya. Termasuk tajam firasat itu Utsman bin Affan yang terkenal sangat pemalu. Saking pemalunya Utsman itu sampai ada riwayat malaikat pun malu kepada Utsman. Utsman itu kalau bicara sama perempuan saking malunya nunduk. Padahal nggak harus sebenarnya, gitu ya, nggak harus. Karena bicara pada lawan jenis itu boleh, memandang untuk keperluan itu boleh. Tapi ada orang seperti Utsman yang sangat pemalu, itu kalau sudah ngomong nggak kuat menunduk begini, saking pemalunya. Itu tajam sekali firasatnya itu. Gimana tajamnya? Suatu saat ada seorang laki-laki masuk ke rumah beliau, kemudian beliau bilang, aku kok melihat ada bekas zina ya di mata kamu. Kuaget loh. Apa ada wahyu yang turun setelah Rasulullah? Gitu ya. Terus Utsman bilang tidak, bukan wahyu, tapi hanya firasat yang jitu. Ternyata benar. Laki-laki yang masuk tadi itu sebelumnya, sebelum masuk ke rumah Utsman, itu melihat wanita yang berwajah cantik di jalan. Gitu ya. Ngeliatin gitu ya, kemudian cantik gitu ya. Sudah dihitung zina mata kan begitu. Dan itu kelihatan ada bekasnya begitu dalam pandangan mata Utsman. Nah, seperti ini ya, orang yang menjaga pandangan matanya itu firasatnya jitu, kuat sekali. Ya. Oke. Jadi pertama itu ya, terkait dengan aurat. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan maksiat. Jadi malu yang benar itu adalah malu saat melakukan maksiat. Meskipun motivasi awalnya hanya untuk menjaga reputasi, itu sudah bagus. Itu proses awal itu sebelum
malunya karena Allah. Ya. Nah, mau korupsi nanti ketangkap gimana, pakai pakaian oranye misalnya, malu gitu ya. Itu sudah bagus, mencegah itu sudah bagus gitu ya. Dan itu kalau diteruskan, mau belajar terus minta petunjuk, lama-lama malunya nanti karena Allah. Jadi nggak usah dicela yang semacam itu. Ya, malu karena maksiat. Ya. Nah, malu kalau sudah levelnya sampai karena Allah, ya, sudah apa itu namanya, levelnya itu semuanya, maka itu adalah level malu yang paling tinggi. Ya, apalagi kalau sampai level orang itu malu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini sudah, yang semacamnya sudah luar biasa sudah. Enggak semua hamba bisa merasakan jenis malu yang semacam ini. Orang yang sudah mencapai level malu semacam ini biasanya sudah tidak mau lagi bermaksiat walaupun saat sendiri. Nah, itu pengukurnya di situ. Kalau pas sendirian, pas nggak ada yang tahu, itu sudah nggak mau melakukan maksiat, itu berarti malunya sudah malu karena Allah. Tapi kalau malunya itu kalau dia sangat menjaga tidak maksiat ketika di depan orang, tapi saat sendiri dipuaskan sapol-polnya, berarti itu malunya masih belum karena Allah. Mungkin masih karena menjaga marwah tadi. Tapi sudah bagus selama dia pingin meningkatkan terus imannya. Nanti lama-lama akan dituntun untuk malu kepada Allah. Harus optimis seperti itu setiap orang yang beriman. Ya, ada satu tips dari Nabi untuk bisa merasakan malu kepada Allah itu bagaimana sih rasanya sebenarnya? Ya, kata beliau, istahi minallahi kama tastahi rajulan min salihi ashiratika. Malulah kepada Allah seperti kamu malu kepada seorang laki-laki soleh di kalangan keluargamu. Nah, jadi kita bayangkan punya keluarga soleh, terus kita ini membayangkan melakukan sebuah dosa di depan orang tersebut, kan malu ya. Nah, perasaan malu semacam itulah kalau sudah sampai bisa dipraktekkan ke Allah, itu berarti sudah benar rasa malu yang kita miliki. Karena kadang-kadang ya, orang itu kalau sesama dengan bergaul dengan orang-orang yang bejat, melakukan hal yang agak makruh itu saja santai gitu ya. Agak santai. Tapi kalau bergaul dengan orang yang soleh, melakukan sedikit aja kesalahan sudah malu. Sekedar minum dengan tangan kiri ini saya sudah nggak enak rasanya gitu ya. Kalau bersama orang-orang soleh. Tapi kalau sama orang-orang mabuk, mau gini, mau nggak ada yang peduli gitu ya. Makanya perumpamaan Nabi itu luar biasa. Seakan-akan kamu bersama orang soleh kemudian punya rasa malu, begitulah seharusnya. Sehati-hati itulah kita seharusnya memiliki rasa malu kepada Allah, gitu ya. Oke. Nah, tetapi ada malu yang salah. Malu yang salah ini dikatakan oleh para ulama sebagai malu lughawi, bukan malu yang hakiki. Malu tapi secara lughawi. Malu yang salah misalnya bagaimana? Malu yang salah misalnya malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu bukan malu, itu ajzun, kelemahan. Ya. Misalnya kita disuruh untuk ngajak saudara sholat, ayo sholat, tapi malu kita melakukannya. Itu bukan malu, itu ajzun, kelemahan. Ya, bukan malu yang benar. Biasanya kan kalau pas ada acara-acara ya, entah itu acara walimah atau apa, itu kadang diuji kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Paling enggak misalnya pas waktu sholat ngajak, monggo sholat, ayo sholat. Ada tamu datang, sudah datang waktunya sholat, orang itu kadang lanjut terus itu ya, tidak diingatkan sholat. Tapi ada pula yang orang yang sanggup mengatakan sudah masuk untuk sholat dulu ya. Padahal itu kan sederhana saja ya. Tapi kadang hanya mengatakan begitu aja, orang itu kadang merasa malu katanya. Itu bukan malu, itu bukan malu yang benar itu. Itu namanya ajzun, kelemahan. Ya, kelemahan. Dan Rasulullah berlindung dari kelemahan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, kata Nabi. Aku berlindung padamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Itu sifat buruk berarti, bukan sifat yang baik. Kalau malu semuanya baik, tapi yang seperti ini salah. Jadi malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu salah. Malu untuk mencegah seseorang dari kemungkaran itu juga salah. Ya. Termasuk malu yang keliru adalah malu
bertanya ilmu. Nah gitu ya, malu bertanya ilmu. Kadang-kadang orang itu ya, kalau di forum-forum yang besar atau terhormat atau yang di situ banyak orang pinternya, terus mau tanya, kadang-kadang ada perasaan, nanti pertanyaanku dianggap remeh, gak enak lah, malu kan gitu ya. Nah ini malu yang salah, bukan malu yang benar itu. Tidak boleh merasa pertanyaannya remeh lalu kemudian mencegahnya untuk melakukan pertanyaan. Tidak boleh itu. Itu bukan malu yang benar. Karena kalau dia nggak tahu selamanya bodoh dan itu akan merugikan agamanya, tidak boleh. Ya. Dan seorang ulama pun kalau ditanya umatnya pertanyaan apapun, seremeh apapun harus jawab. Tidak boleh. Ini kok bodoh banget sih, pertanyaan gini aja ditanyakan. Tidak boleh itu. Tetap harus dihargai karena memang orang itu macam-macam level-level kemampuannya. Kata Mujahid, beliau mengatakan begini, ya, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah belajar ilmu orang yang malu dan sombong. Berarti menunjukkan malu saat bertanya ilmu itu salah. Jadi nggak boleh malu kalau terkait dengan ilmu. Makanya Aisyah itu memuji wanita Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya. Apalagi terkait urusan agama. Misalnya tanya haid. Wanita kalau malu tanya haid, ya salah akhirnya nanti. Kadang-kadang kan karena rasa malu itu kemudian berhaid dan beristihadah itu tanpa ilmu gitu loh ya. Mestinya sholat nggak sholat, mestinya nggak sholat malah sholat, kan begitu ya. Itu kan merusak agamanya jadinya. Harusnya bertanya sehingga bisa benar melaksanakan ibadah. Ya, termasuk malu yang keliru adalah malu menyampaikan pengetahuan yang diketahui, ya, padahal itu dibutuhkan. Nah, itu juga keliru. Kalau tahu sampaikan, tidak usah rasa malu, tidak usah khawatir dianggap ini sok tahu. Tidak boleh. Kalau memang itu syar'i kepentingannya maka perlu disampaikan. Rasulullah itu pernah bilang ke sahabat-sahabat, ada sebuah pohon yang perumpamaannya itu seperti perumpamaan seorang mukmin. Tahukah kalian siapa itu? Semuanya menebak, salah. Ya. Lalu Ibnu Umar berkata dalam hati, kayaknya ini pohon kurma deh, gitu kan? Tapi beliau malu untuk menyampaikannya, nggak diomongkan. Lalu Nabi mengatakan pohon tersebut adalah pohon kurma. Nah itu kan senang ya, ternyata tepat dugaannya ya. Lalu diceritakan ke ayahnya Umar. Lalu Umar kemudian mengatakan, kenapa kamu nggak ngomong? Ya, omongkan aja mestinya. Seandainya kamu mengomongkan itu, maka itu lebih aku sukai daripada kata wa kata, begitu ya. Beliau menyebutkan perumpamaan-perumpamaannya. Nah, itu. Baik. Jadi itu sekarang kita menjadi tahu ya bagaimana posisi malu dalam Islam, bahwa malu itu adalah bagian dari iman. Malu meskipun motivasinya menjaga marwah itu tetap baik ya, selama orang masih dalam proses berusaha untuk menjadi baik, gitu ya. Dan ada malu yang salah. Jangan sampai kita memiliki malu yang salah. Malu yang salah ini bukan malu hakiki, itu adalah malu lughawi, malu yang secara bahasa saja pakai istilah malu, tapi aslinya bukan malu tapi jenis kelemahan atau ajuzun, jenis kelemahan jiwa. Baik, karena sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.